Halo, kembali lagi. Saat ini kita akan membahas tentang pasar input atau input market. Pasar input adalah suatu pasar di mana tempat berinteraksinya permintaan dan penawaran input, sumber daya produksi, atau faktor-faktor produksi lainnya. Kegiatan dalam pasar input tidak berwujud fisik. Permintaan dan penawarannya pun dilakukan dalam jumlah besar dan sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Penawaran faktor produksi bisa berupa monopoli, sementara permintaannya bersifat kolektif. Pasar input juga terdiri dari beberapa macam. Ada pasar input sumber daya alam atau tanah, pasar input produksi tenaga kerja atau sumber daya manusia, pasar input produksi modal, dan pasar input pengusaha atau wirausaha. Kita bahas satu-satu ya. Pasar input sumber daya alam meliputi tanah, lautan, dan udara, atau sering disebut dengan natural resource. Jumlah tanah yang tetap mengakibatkan penawaran pada tanah pun akan tetap. Maka kurva dari penawaran tanah pun akan bersifat inelastis sempurna atau berbentuk garis lurus, sedangkan permintaannya akan terus meningkat dan bertambah seiring juga dengan harganya. Nah, selanjutnya ada pasar input sumber daya manusia atau tenaga kerja. Maksudnya di sini adalah tenaga kerja itu baik rohani maupun jasmani, terdidik atau tidak terdidik, atau sering disebut dengan human resource. Apa sih yang mempengaruhi permintaan dari tenaga kerja? Salah satunya adalah kemajuan teknologi, sedikit banyaknya barang yang dihasilkan, serta laba dan investasi dari pengusaha. Pasar input modal. Nah, di sini tempat ditawarkannya barang-barang modal untuk kepentingan proses produksi. Nah, di sini juga kurva permintaan dan penawaran akan bergeser ke kanan apabila investasi dari barang modal ini meningkat. Nah, yang terakhir pasar faktor produksi pengusaha atau kewirausahaan. Di sini, orang-orang yang berjiwa wira swasta atau mempunyai managerial skill merupakan orang-orang yang berperan penting dalam pengorganisasian faktor-faktor seperti faktor sumber daya alam tadi, sumber daya manusia atau tenaga kerja, dan sumber daya modal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, untuk pembahasan terakhir kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari pasar input. Nah, yang pertama itu pasar input mempunyai kelebihan bisa menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk dunia usaha. Nah, itu sangat jelas menguntungkan ya. Memungkinkan juga untuk adanya upaya diversifikasi nantinya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada sarana untuk pengalokasian sumber dana secara optimal bagi investor, ya kan. Nah, di balik kelebihan itu juga ada kekurangan dong pastinya. Nah, kekurangannya itu apabila kurs tidak stabil, maka harga saham pun akan ikut terpengaruh, ya kan. Nah, selain itu juga saham pasar modal itu bersifat spekulatif sehingga dapat merugikan pihak-pihak tertentu yang ada di pasar input ini gitu. Nah, sekian dulu pembahasan untuk pasar inputnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.